Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Erika. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Tentu adik-adik ada yang pernah dan ada juga yang belum pernah. Mari amati dan cermati teks berikut. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, adik-adik, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama ya. Nomor 1, benda apa saja yang ada dalam cerita? Ya, ada minyak dan gangsing yang sedang dimainkan oleh Benny dan Udin. Bagaimana cara Udin berpakaian? Berpakaian rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya bersih. Bagaimana bentuk minyak? Ya, bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Harus rapi dan bersih. Mengapa balon bisa terbang? Ya, karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Nah, mari kita menyanyikan lagu Balonku ciptaan Ate Mahmud. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ye, tepuk tangan. Kita sudah menyanyikan lagu balon. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar air dan minyak. Coba perhatikan, bentuk air yang ada di dalam botol akan menyerupai bentuk wadahnya, yaitu seperti botol. Kemudian apabila dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Selanjutnya minyak. Minyak bentuknya juga menyerupai wadahnya, seperti contoh gambar di samping. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai gambar permainan yaitu gangsing. Ada gangsing plastik dan juga ada gangsing kayu. Selanjutnya ada gambar balon. Coba perhatikan. Balon ada yang memiliki bentuk huruf, kemudian ada juga yang hanya berbentuk bulat. Ternyata di dalam balon ini terdapat udara, sehingga udara mengisi ruang yang ada di dalam balon dan memenuhi ruangan atau kapasitas yang ada di dalam balon. Adik-adik, mari kita melakukan pengamatan. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu 1 botol air, gelas plastik, gangsing atau koin, kemudian balon. Petunjuknya yang pertama,
Sediakan alat dan bahan. Kemudian, pindahkan segelas air ke dalam gelas plastik. Amati adik-adik apa yang terjadi. Ya, botol yang di dalamnya ada air, kemudian air tersebut dituangkan ke dalam gelas, maka airnya akan menyerupai gelas. Mainkan gangsing atau koin yang kamu punya. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya, amati balon. Selanjutnya, catat hasil pengamatan. Nah, adik-adik bisa membuat hasil pengamatan seperti contoh berikut. Yang pertama, nama benda, yaitu air. Adik-adik bisa menggunakan air putih, air sirup, atau berbagai macam air lainnya. Cirinya, di sini ibu memakai air putih ya. Cirinya yaitu tidak berwarna, bentuknya menyerupai wadahnya. Wujud benda yaitu adalah benda cair. Yang kedua, menggunakan gangsing. Ciri benda berwarna coklat, terbuat dari kayu, bentuknya tetap. Mengapa bentuknya tetap? Karena saat ibu pindahkan gangsing atau saat ibu memainkan gangsing, gangsing bentuknya akan tetap adik-adik. Walaupun berpindah tempat, gangsing akan tetap bentuknya. Wujudnya merupakan benda padat. Selanjutnya yaitu balon. Cirinya berwarna-warni, isinya udara. Wujud benda padat. Ingat ya adik-adik, balon ini termasuk benda padat. Nah, udara yang ada di dalam balonlah yang disebut dengan gas. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa air merupakan benda cair. Bentuknya menyerupai wadahnya, sedangkan gangsing dan balon merupakan benda padat. Udara yang ada di dalam balon merupakan benda gas. Nah, selanjutnya mari kita cermati teks percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi Nah adik-adik, percakapan tadi merupakan seorang anak yang melanggar peraturan tata tertib. Apakah kalian tahu apa itu tata tertib? Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalnya, siswa, guru, atau karyawan. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. 1. Memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Contohnya, hari Senin kalian menggunakan baju merah putih. Dengan rapi ya, yaitu memasukkan baju putih ke dalam celana. Melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap upacara hari Senin, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, datang ke sekolah sebelum pukul 06.45, memakai sepatu berwarna hitam, dan berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolah kamu. 5 ya adik-adik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.